Kang Ono Surono, kata aku mah ya, daripada mendebat anak-anak masuk barak militer yang tujuannya baik, mendingan Kang Ono lihat deh jalan Ranca Manyar sama Kopo setiap pagi ya, karunya teuing orang-orang mau berangkat kerja teh sampekeun ka kesangan. Sigana kalau masuk pabrik teh harus marandi deui dah hareudangnya saking ku macet ruwet jalanna. Kang Ono kan wakil rakyat ya, sok sebagai wakil kita, sebagai wakil rakyat, sok kumaha tah menurut Kang Ono solusinya kumaha? Kan Kang Ono wakil rakyat. Nah nu kitu tah kudu diomongkeun ka Kang Deddy Mulyadi. Nih Kang Deddy di daerah ini gini yuk orang diskusi kumaha solusina. Lain ieu mah nu geus alus kalah ka di debat. Ini mah masukan aja sih Kang Ono, jangan sakit hati ya. Kenapa banyak masyarakat yang menyukai Kang Deddy Mulyadi? Bahkan masyarakat yang luar Jawa Barat banyak yang suka sama Kang Deddy Mulyadi. Karena menurut saya, Kang Deddy Mulyadi itu yang pertama kerja nyata, bukan hanya kerja banyak kata. Kemudian kerjanya itu memberikan bukti, bukan hanya memberikan janji. Dan kepada masyarakat itu banyak ngemong, bukan hanya banyak ngomong. Kalau kata orang Sunda mah, Kang Deddy Mulyadi teh loba buktos, lain saukur loba waos. Nah mungkin itu ya yang membuat masyarakat banyak yang menyukai Kang Deddy Mulyadi, khususnya masyarakat Jawa Barat, umumnya masyarakat yang luar Jawa Barat tapi suka sama beliau. Itu mungkin ya beberapa alasannya kenapa banyak masyarakat yang menyukai Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi alias KDM menerima banyak ancaman, termasuk ancaman mau dibun-bun, bahkan sampai anaknya mau diculik. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi ya, dari tadi FYP gue itu isinya ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Gini nih, ini yang begini-begini nih, giliran ada pejabat yang jujur, yang merakyat, yang bekerja semuanya untuk rakyat, itu pasti selalu ada aja ancamannya dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, serong kanan, kiri, dan segala macamnya. Kalian tahu kan, kenapa orang jujur susah maju di Indonesia? Kenapa di Indonesia sedikit orang yang berani bersuara, sedikit yang berani jujur ya? Karena ini, kalau ada orang jujur, ancamannya banyak, dikejar-kejar. Sebegitu berpengaruhnya ya seorang Kang Deddy Mulyadi sampai para elit dan bahkan banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan seorang Deddy Mulyadi. Rakyat di Jawa Barat itu ada 50 juta lebih. Dan Kang Deddy Mulyadi juga pernah bilang kalau beliau itu tidak takut apapun karena beliau yakin kalau beliau akan dilindungi oleh Allah. Gue tuh kalau baca berita-berita kayak gini ya, gue tuh bingung deh. Lu tuh para rakyat, para masyarakat maunya gimana sih? Dikasih pemimpin yang jujur, adil, tulus, tegas, disiplin gitu ya. Kok kayak gini gitu, giliran dikasih pemimpin yang cuek juga nggak suka. Gue dari sini sebagai warga Jawa Barat, gue cuma bisa mendoakan keselamatan Kang Deddy Mulyadi ya. Gue juga berharap semoga ajudan-ajudannya Kang Deddy Mulyadi, orang-orang yang ada di belakang Kang Deddy Mulyadi benar-benar menjaga setiap langkah kaki beliau. Gue nggak ngerti kenapa di Konoha ini kalau ada orang baik tuh selalu aja hambatannya tuh ada aja. Semoga tim kepolisian, Kapolri, Kapolda, apapun itulah ya, tentara lah, apalah, aparatur negara dan segala macam, itu semuanya bisa apa ya, bisa melindungi dan menjaga beliau gitu. Dan semoga tim kepolisian segera mengusut tuntas ini ancaman tuh dari mana gitu, asalnya dari mana, siapa pencetus utamanya, siapa yang memprovokasi dan segala macamnya harus diusut tuntas. Mau jadi orang baik, jadi orang benar di Konoha ini susah banget kayaknya ya. Kalau orang pintar itu dihianati, orang yang jujur mau dilengserkan gitu ya. Gua nggak tahu apa karena hukum di negara kita ini dikebiri kah? Hukum kita yang dikebiri atau karena hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas? Kita nggak tahu. Deddy Mulyadi melemparkan pujian kepada Ono Surono. Ia memuji Ono Surono sebagai tokoh yang spektakuler di antara praktisi DPRD Jawa Barat yang lainnya. Bahkan, KDM juga menganggap Ono Surono bakal semakin populer karena sudah banyak dihubungi oleh media. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Jawa Barat, yaitu Bapak Ono Surono, ujar Deddy Mulyadi saat rapat paripurna. Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak di medianya sudah banyak ke depan katanya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Tapi Jawa Barat menghadapi masalah ketika HDM dengan caranya. Pak, lu siapa? Hah? Lu kenapa? Lu kenapa marah-marah? Ngumpulin orang di saung, sebelahnya itu kebun ilalang, ya Tuhan. Lu di sini ngomong Jawa Barat menghadapi masalah, tetapi justru Jawa Barat menghadapi masalah karena KDM dengan caranya. Dengan caranya yang kerjanya kayak gimana, Pak? Lu jelasin kagak? Yang maksud lu tuh dengan cara dibikin konten gitu.
Lu bilang KDM gak bakalan bisa menyelesaikan kerjanya kalau cuma ngonten gitu. Terus lu suruh nanya juga sama warga ke KDM, mau jadi gubernur apa mau jadi konten kreator gitu kan. Nih, gua mah cuma mau ngomong sama lu. Lu daripada ngumpul-ngumpulin orang di saung pinggiran kebun ilang kayak begitu, mendingan lu alih profesi gih. Jadi apa? Jadi tengkulak tukang sapi atau enggak tengkulak tukang kambing. Bentar lagi mau lebaran haji noh. Cocok lu. Penampilan lu udah cocok banget jadi tengkulak tukang jualan sapi sama kambing. Tungguin yang beli kambing beli sapi buat kurban tuh, daripada lu teriak-teriak kayak begitu cuma buat ngehasut orang biar kagak suka sama KDM. Lu ngomong apa namanya dengan caranya Deddy Mulyadi kayak begini nggak bakal bisa menyelesaikan Jawa Barat. Lalu sendiri bisa kagak menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat? Buktinya gubernur-gubernur sebelum KDM aja dari yang lalu dulu tuh kagak ada yang bisa nyelesain masalah Jawa Barat. Padahal dari zaman dulu juga Jawa Barat banyak menghadapi masalah. Cuman pada diam-diam aja. Pada anteng-anteng aja jadi gubernur protokoler. Di lain sisi, setelah itu ada satu momen lainnya yang membuat riuh anggota DPRD Jawa Barat. Saat hendak melakukan prosesi tanda tangan, Deddy Mulyadi tampak merangkul dan berjabat tangan dengan Ono Surono. Sontak momen tersebut langsung ditanggapi dengan meriah. Kondisi tersebut seakan menjadi momen hangat perdamaian antara keduanya, yaitu Deddy Mulyadi dan PDIP Jawa Barat yang sempat memanas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya membaca sebuah data bahwa angka putus sekolah di Jawa Barat ranking pertama. Walaupun saya bukan penduduk Jawa Barat, mohon maaf Kang Deddy, saya salut, setuju, dan kagum terhadap apa yang jenengan lakukan sebagai kepala daerah, sebagai gubernur. Jenengan tanggap sasmito sekecil apapun persoalan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat, jenengan bertindak cepat. Saya setuju, monggo dilakukan analisa lebih mendalam. Apa sih yang menyebabkan sampai anak-anak itu putus sekolah? Pasti ada alasan kan? Yang kalau boleh kami memberikan referensi, kemungkinan beberapa alasan. Yang pertama biasanya karena orang tua itu tidak sanggup membayar biaya iuran sekolah. Ada beberapa sekolah yang ketika orang tua itu tidak segera membayar, terlambat membayar atau tidak membayar, itu berdampak pada anak itu mendapatkan bahasanya intimidasi terselubung, yang kemudian mental anak tidak kuat, akhirnya mereka lebih baik putus sekolah daripada menanggung beban malu dan lain sebagainya. Yang kedua, memang ada beberapa masalah tidak berkaitan dengan biaya, tapi ada intimidasi dari teman atau pihak lain. Itu bisa jadi. Jadi kadang-kadang kasus percekcokan di antara siswa itu tidak diungkap dan tidak ditangani secara serius, akhirnya itu menjadi beban tersendiri. Kami sebagai guru pernah mengalami kasus, misalnya ada laporan orang tua, anaknya itu dipalak teman yang lain, tapi kami melakukan tindakan cepat, terukur, dan semua laporan dari wali murid itu kita lakukan penyelesaian dengan tuntas, dan kemudian basisnya manusiawi. Yang terakhir, kemudian sebelum penutup pidatonya di depan para anggota DPRD Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak lupa menyenggol sejumlah anggota DPRD yang sempat panas mengkritiknya. Ia pun turut menyenggol keputusan walkout sampai permintaan datang ke gedung DPRD Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan baik secara langsung maupun lewat media massa maupun elektronik, kata Deddy Mulyadi. Menurutnya tindakan tersebut menunjukkan bahwa terjadi dinamika politik di Jawa Barat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.